Ya, baik. Sekarang kita mulai lagi untuk membahas soal-soal problem chapter 3 dari buku Iskander ya. Sekarang kita akan masuk ke nomor 11. Sebuah gelombang datar merambat dalam bahan yang mempunyai karakteristik epsilon R-nya adalah 6,3 dan mu R-nya adalah 1,98. Tapi dia punya sigma, karena tidak sigmanya adalah sama dengan 0, berarti ini termasuk bahan dielektrik sempurna. Ya. Nah, jika frekuensi dari gelombang adalah 1 GHz dan medan listrik yang diketahui adalah E, Z, T sama dengan 100 cosinus omega T minus beta Z AX, tentukan A, beta, lambda, dan kecepatan fasa. B, karakteristik impedansi bahan. Dan ketiga adalah ekspresi medan magnet yang terkait dengan medan listrik tersebut. Kita coba mulai dari hal-hal yang diketahui dulu ya. Jadi hal-hal yang diketahui adalah yang pertama bahan ya. Bahannya dielektrik sempurna ya. Kita sudah bisa simpulkan itu karena dia mempunyai konduktivitas sama dengan 0 ya. Jadi epsilon R sama dengan 6,3 dan mu R sama dengan 1,98. Kemudian yang diketahui kedua adalah frekuensi. Frekuensinya adalah 1 GHz ya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi medan listriknya yang sudah diketahui, yaitu E ZT 100 cosinus omega T minus beta Z AX ya. Berarti di sini kita sudah tahu polarisasinya adalah AX ya. Anda bisa dapat ekstrak data dari sini, yaitu satu arah getar atau polarisasi gelombang itu adalah arahnya sumbu AX ya. Yang kedua arah rambat ya. Arah rambat adalah Z positif. Jadi ini dua hal yang bisa diekstrak dari persamaan ini. Nah, pertanyaan pertama itu adalah berapakah beta? Beta ya. Beta atau konstanta fasa dalam dielektrik sempurna itu sama dengan omega akar mu epsilon. Itu artinya 2pi kali frekuensi kali mu 0 kali mu R kali epsilon 0 epsilon R ya. Frekuensinya adalah 1 giga, 2pi kali 10 pangkat 9, kemudian akar mu 0 epsilon 0 kalikan dengan akar mu R epsilon R ya. Mu 0 epsilon 0 ini 2pi kali 10 pangkat 9, ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi akar mu 0 epsilon 0 itu adalah 1/3 kali 10 pangkat 8 kalikan dengan akar mu R nya adalah 1,98 dikalikan dengan 6,3 ya. Ini bisa dicoret. Jadi ini sama dengan 20pi per 3 kali akar 1,98 dikalikan dengan 6,3. Jadi ini silahkan diselesaikan sendiri ya. Kemudian lambda. Lambda itu adalah 2pi per beta ya. Lambda 2pi per beta, jadi 2pi dibagi dengan 20pi per 3 kali akar 1,98 kali 6,3. Ya, ini sama dengan P nya dicoret ya, 2 nya dicoret, berarti 3 per 10 kali akar 1,98 kali 6,3. Ini silahkan ini diselesaikan ya. Ini satuannya meter, ini satuannya radian per meter.
Oh, tapi di sini dia tidak menyatakan sebuah satuan apapun ya. Jadi Anda boleh sertakan satuan atau tidak disertakan satuan juga. Oke, ya. Kecepatan fase adalah omega dibagi dengan beta, yaitu 2pi kali 10 pangkat 9 dibagi dengan betanya adalah ini 20pi per 3 kali akar 1,98 kali 6,3 ya. Ini berarti coret-coret ya, dicoret ini naik ke atas 3 kali 10 pangkat 8 dibagi akar 1,98 kali 6,3 meter per detik ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa kecepatan fase gelombang yang merambat dalam suatu bahan itu pasti akan lebih kecil dari kecepatan fase gelombang tersebut di udara ya. Jadi kecepatan fase gelombang elektromagnetik itu paling maksimum adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kalau dia masuk ke suatu bahan, pasti dia kecepatannya akan turun ya dari 3 kali 10 pangkat 8. Itu yang bagian A. Sekarang bagian B. 11B, cari karakteristik impedansi karakteristik dari bahan ya. Impedansi karakteristik dari bahan saya nyatakan dengan satuannya dengan simbolnya adalah eta. Eta adalah akar mu dibagi dengan epsilon. Ini berarti akar mu 0 mu r dibagi dengan epsilon 0 epsilon r ya. Ini sama dengan mu 0 nya dibagi dengan epsilon r dikalikan dengan mu r dibagi dengan epsilon r. Kita tahu akar mu 0 dibagi dengan epsilon 0 adalah 120 pi. Ya, akar mu r kali epsilon r adalah 1,98 dibagi dengan 6,3 ya. Jadi ini silahkan diselesaikan Anda. Kemudian yang terakhir, yang C, time domain expression for magnetic field associated with the wave ya. Jadi kita cari H ya, H-nya. Persamaan umum dari H itu adalah Hm ya, Hm E pangkat minus alpha Z ya, cosinus omega T minus beta Z ya, kemudian minus theta eta ya, kemudian arahnya. Nah, ini arah H adalah arah untuk mencari arah ya. Arah H itu harus mengikuti ini. E cross H sama dengan arah propagasi. Kita tahu tadi kita ambil sumbunya, ini X, kemudian ini Y ya, kemudian ini Z. Yang kita ketahui adalah E-nya ke arah X ya, sudah diketahui E-nya ke arah X, kemudian arah rambatnya ke arah Z ya, arah rambat Z positif, maka arah H akan ke arah Y ya, akan ke arah Y. Maka Anda dapatkan di sini H akan ke arah Y. Jadi di sini kita tulis AY. Nah, Anda perhatikan sekarang di sini, ini ada E pangkat alpha Z dan ini ada beda fasa. Nah, kita lihat alpha akan sama dengan 0 ya. Jika theta sama dengan 0, maka E pangkat minus 0 itu akan sama dengan 1. Jadi, dan untuk dialektik sempurna, eta adalah real ya, adalah real. Jadi theta eta itu akan sama dengan 0. Maka Anda dapatkan di sini H Z, T itu sama dengan Hm cosinus omega T minus beta Z AY. Ya. Di sini Hm-nya adalah sama dengan EM dibagi dengan eta. Karena EM-nya diketahui adalah 100 ya, sesuai dengan soalnya. 100 dibagi dengan etanya kita temukan tadi di sini 120 pi akar
kali akar 1,98 dibagi dengan 6,3 ya. Maka nih, karena H ini sekian, maka Anda dapatkan H Z, T itu adalah 100 dibagi dengan 120 pi akar 1,98 dibagi dengan 6,3 dikalikan dengan cosinus omeganya adalah tadi kita dapatkan omeganya 2pi kali 10 pangkat 9 ya. 2pi kali 10 pangkat 9 T kurangi dengan betanya adalah 20pi per 3 akar 1,98 kali 6,3 Z ya. Arahnya adalah AY. Satuannya ampere per meter ya. Jadi kita sudah selesaikan 3 pertanyaan di nomor 11. Terima kasih ya.